Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya ibu-ibu yang ada di studio. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang mulia ini kita selalu bersyukur kepada Allah, di mana Allah sudah cukup banyak berikan nikmat kepada kita. Semoga kiranya kita termasuk kelompok golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dan kita akan masuk di bulan Ramadan. Kata orang tembung, like in the like, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dalam kondisi apapun kalian, Ramadan itu pasti akan menghampirimu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore yang mulia ini karena berhubungan dengan Ramadan, kita hadirkan narasumber kita di studio, tidak asing lagi, Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Beliau adalah anggota legislatif DPR RI dari fraksi PKS. Beliau juga adalah kelahiran Sumatera Utara. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia, adapun topik kajian kita di sore yang mulia ini adalah judulnya Di Ambang Ramadan. Tentunya begitu menyongsong Ramadan ini kita punya persiapan-persiapan. Nanti dalam ceramahnya beliau akan menguraikan serba singkat dan nanti kita bisa bertanya ya Bu ya, kalau seandainya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Untuk memperhemat waktu, kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Insinyur Tifatul Sembiring untuk menyampaikan materi tentang sekitar Ramadan. Tafadhal masykur. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kalau tamasya ke Bukit Tinggi, bolehlah kita berbaju batik. Bagaimana saya tak akan grogi ceramah di depan ibu-ibu yang cantik. Pohon pepaya tumbuh di tebing. Nama saya Tifatul Sembiring. Sehat semua ibu ya? Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan pada sore hari ini kita kasih judul Di Ambang Ramadan. Ambang itu batas ya, tapal batas. Kan itu agak puitis sedikit kan gitu. Nah insya Allah kalau kita lihat hasil hisab daripada Lajnah Falakiyah PBNU maupun PP Muhammadiyah, itu tinggi hilal di tanggal 28 Februari besok, hari Jumat itu sudah di atas 4 derajat. Insya Allah kita bareng nih puasanya nanti hari Sabtu ya. Insya Allah juga Jumat malam Sabtu kita sudah tarawih insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan dengan sehat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah pada sore hari ini, bahwa Ramadan ini memang satu hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin ya, sehingga kita bervariasi dalam beribadah ini. Coba Ibu bayangkan nggak ada Ramadan, kita disuruh sholat aja Bu, oh kita suruh zakat aja gitu kan boring ya, nggak ada puasanya gitu, nggak ada rasa laparnya, terus ya mungkin menjadi apa ya, perut ke depan banyak barangkali gitu, tadi timbangan berat karena nggak ada masa-masa jeda istirahatnya itu ya. Jadi dengan Ramadan ini, puasa ini, kita merasa ada variasi dalam ibadah, itu pertama. Nah, bagi kaum muslimin dan orang-orang beriman, menyambut Ramadan dengan gembira. Kenapa kita harus gembira? Karena ini ada bonus luar biasa. Dan bonus bagi umat Muhammad saja gitu, yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Jadi kita nyambutnya semangat gitu, jangan lemas. Banyak macam memang motivasi orang. Dagang di pajak misalnya, wah ini banyak jualan nih ya, mau dagang takjil udah siap-siap itu kan, gitu kolak lah, mie balap segala macam ya, macam-macam motivasi orang. Tidak salah motivasi seperti itu, tapi yang paling penting kita semangat nyambut Ramadan ini ya. Nah kemudian juga satu lagi, Ramadan ini qad adhallakum syahrun 'azimun, kata Rasulullah, mubarakun. Ini bulan yang besar ya, dan mubarakah, berkah itu banyak. Setiap orang, si Fulan, si Udin, si Robert, si Muslim memasuki bulan Ramadan, tapi tidak semua orang dapat berkah Ramadan. Nah, jadi kita harus menyambut dengan gembira, dengan keimanan, dan insya Allah akan mendapatkan berkah daripada Ramadan ini. Jadi yang penting, man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan puasa, jadi bukan hanya Ramadan ini dijalankan, tapi dihidupkan. Kita bersemangat, namanya orang hidup kan semangat gitu, semangat kita beribadah, ngaji dan sebagainya. Nah, dengan iman dan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah, diampuni segala dosanya. Ya, mudah-mudahan siap ya, kejedah pakai habaya, dah ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di studio kita juga hadir dua pengajian Majelis Taklim ibu-ibu ya. Yang pertama yaitu dari Majelis Taklim Wihdatul Jannah. Kemudian satu lagi dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Luar biasa, dari kehadiran ini jangan menghidupkan suasana kita di sore yang mulia ini. Baik, ibu-ibu sekalian, dari penjelasan awal Pak Tifatul ini ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari pengajian Al-Hidayah Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Izin Ustadz, saya mau bertanya, apa yang perlu dipersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Ustaz ya. Langsung Ustaz. Jadi yang pertama yang harus disiapkan itu adalah hati kita. Hati dalam hal ini motivasi. Ya, motivasi ini apa sih? Hasrat kita, keinginan kita terhadap Ramadan, niat kita apa gitu. Kita ini kan suka terikat kepada ucapan ya. Kalau kita mau sholat subuh, nawaitu sholatul fardu subhin raka'ataini, begitu kan, lillahi ta'ala. Sebetulnya niat itu di hati atau di mulut? Ada nggak ibu-ibu nawaitu nadhabu ila suq, ila pajak? Ada nggak gitu? Saya sengaja aku akan pergi ke pasar, kan enggak. Hati kita ngomongkan saya mau ke pajak. Jadi yang penting itu hati kita dulu pertama Ustaz. Ya.
hati kita ini, motivasi kita ini. Nah, motivasi yang terbaik itu, nawaitu adalah meraih ampunan Allah, meraih maghfirah Allah. Semua ibadah itu untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sudah mendapatkan ampunan, nanti setelah ampunan tuh berlanjut ke surga. Ya kan? Tadi di awal saya bacakan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah, kejarlah bagi kalian ampunan, setelah ampunan dan surga Allah. Kalau sudah diampuni sama Allah, masuk surga, Bu. Gitu. Iya kan? Yang penting kita diampuni. Jadi sholat itu untuk diampuni, puasa itu untuk diampuni, zakat itu untuk diampuni, haji itu mendapatkan haji mabrur kan diampuni dosanya. Makanya tadi ada hadis itu, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Siapa yang dia berpuasa dengan iman dan ikhlas semata-mata kepada Allah, dia ampuni dosanya ma taqaddama lidzanbi, dosa yang terdahulu. Jadi yang penting kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pertama, motivasi dulu, Bu, nih. Jangan salah-salah. Jangan ngancam. Ada juga nih, tapi bukan yang di sini ya. Sini gimana Ustaz? Enggak beda. Wancam kolak, labu, kolak ini apa? Pokoknya tak hajar, belanja kok malah meningkat di bulan Ramadan, ya kan? Jadi oke lah kita itu, tapi sebetulnya ini sumu tasihu. Berpuasalah, puasa itu menyehatkan. Jadi tapi dijaga-jaga, jangan balas dendam ya. Gitu. Yang kedua persiapan fisik ya. Termasuk pakaian kita, disiapkanlah untuk Ramadan ini khusus, ya kan? Terutama bapak-bapak, jangan sarung yang bekas kampanye partai kemarin yang dipakai, ada tulisannya lagi di belakang, ya kan? Ganggu orang gitu. Ya, udah tulisannya besar-besar di punggung, di saf depan pula. Emang masalah buat lo gitu. Jadi yang belakang lu baca kan gitu. Jadi lupa bacaannya dia kan, ya pakailah yang bagus, putih, bersih gitu. Ganti baju koko itu misalnya, ibu-ibu juga mungkin mau kena ya, semuanya, pakaian, makanan, siapkan, tentu disiapkan. Karena kita akan sahur kan, gitu, akan sahur apa yang cocok untuk perut pagi itu, jangan kaget-kaget ya, makan pedas-pedas, ya nggak berhenti ke belakang nanti kan. Jadwal sahur kita dan iftar kita, dan nanti imsakiyah, ya, buku-buku doa, terus program apa yang mau kita jalankan, rencanakan Bu dari sekarang, ya, jangan masuk Ramadan ini kita kosong aja gitu, ya. Saya sih ngalir aja kayak air, Ustaz. Kita ini bukan air, kita ini makhluk khalifah yang menentukan geraknya air itu. Jadi siapkan itu juga program. Terus kalau ibu-ibu yang sudah punya harta 1 nisab dan 1 haul, maka wajib keluarkan zakat, ya kan? Kalau emas itu 85 gram. Saya dengar-dengar sekarang 1 gram udah 1,7 dah. Karena banyak perang naik itu harga emas, ya. Nah, kalikan 85 mungkin sekitar 100 juta atau 150 juta, maka ibu harus keluarkan 2,5%. Itu pun kalau sudah 1 tahun, 1 haul gitu, udah wajib mengeluarkan. Boleh Ustaz mengeluarkan zakat di bulan lain? Boleh. Tapi kalau di Ramadan, pahalanya itu 70 kali lipat. Gitu, ya. Yang terakhir nanti di ujung Ramadan ataupun di tengah Ramadan, awal masuk Ramadan kita udah boleh bayar zakat fitrah. Ini wajib. Kalaupun kita miskin banget, kita minta ke orang, saya minta uang untuk zakat fitrah Anda, untuk saya bayarkan zakat fitrah kepada orang lain. Jadi itu persiapan. Jadi pertama yang penting itu motivasi. Kita betul siap secara fisik maupun secara maknawiyah, secara kejiwaan kita untuk masuki bulan suci. Ya Bu ya, kurang lebih gitu. Ibu-ibu salehah. Alhamdulillah. Masya Allah, masih semangat Ibu ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengajian Al-Hidayah Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Al-Fatihah. Ustadz, saya ingin bertanya, apa keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, Ustadz? Demikianlah pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa kelebihannya kan? Kelebihannya. Nah, supaya kita paham. Ya, bulan Ramadan itu penghulu daripada semua bulan. Sayyidul syuhuri, kata Rasulullah, syahrul Ramadan. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Penghulu daripada bulan itu adalah bulan Ramadan, dan penghulu daripada hari itu adalah hari Jumat. Jadi yang paling utama adalah penghulu dari bulan itu bulan Ramadan. Jadi setiap harinya itu mulia dan berkah setiap hari, Bu. Jadi macam hari Jumat lah ibadah kita nih pada hari. Setiap hari itu macam itu pahala, doa dikabulkan dan seterusnya. Ya, kemudian bulan Ramadan ini memang bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Syahrul Quran. Wah, Syahrul Quran. Oleh sebab itu kita lebih membanyakkan diri membaca Al-Quran. Dan satu malamnya di Asyurul Awakhir nanti ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada orang-orang umat Muhammad. Nah, Lailatul Qadar. Nah, kalau orang Melayu menyebutnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu sudah malam juga. Udah 2 malam lah itu. Malam Lailatul Qadar. Kalau orang Melayu kan suka sehat walafiat gitu. Syak wasangka, dua-dua sama artinya itu. Cuma digandeng gitu ya. Nah, kemudian juga pahala ditingkatkan, amal-amal yang sunat diberi pahala wajib, amal wajib dilipatkan 70 kali lipat. Dan puasa ini langsung dibalas oleh Allah. Setiap amal anak cucu Adam itu mendapatkan balasan kebaikan, kata Allah. Tapi wasaumuli wa ana ajzi bihi. Tapi puasa ini untukku, aku yang langsung membalasnya. Enggak pakai perantara Allah, karena ini hubungan kita. Yang tahu benar-benar puasa itu siapa, Bu? Kita dan Allah saja. Ya, masuk kamar mandi, kelek. Habis itu setel muka lemes ya kan? Nah, jadi bisa aja, tapi Allah Maha. Dan banyak lagi bonus rezeki meningkat, berkah di bulan Ramadan, kejahatan menurun, setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup, dikunci ya. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa masuk ke dalam. Itu kurang lebih keutamaan daripada bulan suci Ramadan dibandingkan yang lain. Jadi yang paling mulia itu Ramadan. Gitu. Masya Allah. Baik. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan terus dialog kita di sore yang mulia ini, mari kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu. Lagi posisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Baik, para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terus pembicaraan kita di sore yang mulia ini. Di dalam acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara dengan TPRI Sumatera Utara yang kita cintai ini.
Baik, ibu-ibu sekalian, ada yang kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Silakan, tafadhal. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawani dari pengajian Al-Hidayah Tanjung Kusta Medan Helvetia. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa tujuan puasa dan apa hasil dari puasa itu Ustadz? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Darmawani ya. Ya. Jadi tujuan puasa itu adalah maghfirah. Meraih maghfirah, ampunan. Hasilnya takwa. Paham ya? Tujuannya meraih ampunan Allah, tujuannya maghfirah. Jadi takwa hasilnya adalah takwa. Takwa itu hasil ketaatan. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wa min qablikum la'allakum tattaqun. Semua ibadah itu takwa. Semua ketaatan. Jadi bedanya takwa adalah hasil ketaatan kita kepada Allah. Maghfirah karunia. Karena kita taat diberikan maghfirah. Ampunan gitu. Jadi tujuannya adalah maghfirah. Hasilnya hasil kejiwa kita menjadi mutakin, derajat makam kita tuh, ya. Mutakin tuh derajat jiwa. Lalu apa samaratnya Ustaz? Kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, Bu, nggak usah ampunan dari Allah. Sekampung katakan satu keluarga ini marah sama kata sekampung, satu lingkungan tuh. Tiba-tiba mereka memaafkan kita tuh. Ya, rasanya gimana, Bu? Senang. Tenanglah perasaan. Ketenangan. Apalagi dari Allah. Kalau Allah sudah murka sama kita, apakah kita bisa bahagia? Enggak tenang hidup kita, Bu. Jadi pertama, samaratnya di dunia mendapatkan sakinah, ketenangan. Yang kedua kebahagiaan, yang ketiga umur berkah, Bu. Sehat, ya kan? Buat apa panjang-panjang tapi sakit melulu, ya kan? Nah, jadi umur berkah gitu loh ya, rezeki berkah. Apa arti berkah apa, Bu? Kata Imam Ibnu Katsir, al-barakatu khairun katsir. Berkah itu loh, kebaikannya banyak gitu loh. Menghasilkan kebaikan itu berkah namanya. Biar sedikit, ya bahagia juga begitu, Bu. Ada orang makan nasi dengan 1-2 mata lauk aja, dia subahagia. Cuman sambal hijau, netes nanti ini, sama telur dadar atau apa, tapi sedap, Bu. Ada orang yang makanannya banyak, dia nggak rasakan sedap. Karena kebahagiaannya ini, kata Buya Hamka, lihatlah bagaimana Allah membagi-bagikan nikmatnya. Nah, itu kebahagiaan. Terus diberi kita ilmu, ilham, dada terasa lapang. Coba kalau kita berdosa kan macam dikejar-kejar kan, dada kita terasa sempit. Itu di dunia kurang lebih seperti itu. Banyak lagi bonus yang lain. Dan di akhirat, yang jelaslah bahwa kita akan diberikan surga oleh Allah. Akhirat itu surga aja. Sebelum masuk surga, ketika orang berjemur 50.000 tahun di padang mahsyar, diberikan syafaat, perlindungan, ya, dipindahkan kita ke kemah Nabi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Dia terbang nanti, ya, datang ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Mana tuh pembaca Al-Quran, mana yang puasa, dipindahkan ke kemah Nabi. Nah, jadi itu kita akan saadah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu ya, itu namanya kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Baik, ibu-ibu sekalian, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Elvida dari pengajian Wirdatul Jannah Jalan Kenari, Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah makna dari takwa itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Langsung. Iya, jadi gini Bu Elvida dan juga pemirsa yang lain, takwa ini sering kita dengar. Cuman suka nggak ngerti. Biasaan kita kan gitu, suka dengar iya siap. Belum ngerti, paham siap aja. Ya makan macam hansip yang mau apa upacara kan siap. Jadi apa makna takwa? Takwa itu secara bahasa, lughatan bahasa. Maknanya al-khauf wal khasyah. Maknanya takut. Orang takwa itu penakut. Takut kepada siapa, Bu? Pada Allah. Pada Allah. Gitu, ya. Nah, kalau kita lebarkan lagi secara istilahan, imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu takwa udah. Kalau mau sederhana itu aja dipahami udah bagus. Itu orang takwa. Jangan halal haram dihantam saja. Kalau kita luaskan lagi, kata Ali bin Abu Thalib, at-taqwa wal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wasyukru alal jazil waridho bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Atau kama qala Ali bin Abu Thalib. Kenapa Ali menafsirkan? Karena didengar dari Rasulullah SAW. Jadi takwa itu takut kepada Allah, kata Ali, beramal sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah dia bersyukur atas nikmat Allah yang banyak dan ridho terhadap sedikit. Jangan kita dikasih banyak nggak bersyukur, kasih sedikit ngomel. Dan bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang, maksudnya kuburan, barzah, mahsyar. Kita bersiap-siap. Itu orang takwa. Kata Umar, orang takwa itu seperti berjalan di pinggir jurang, Bu. Ini jurang dalam, berjalan. Apa lenggak-lenggok kita di situ, Bu? Hati-hati. Jadi orang takwa itu nggak sembrono, dia hati-hati. Ini boleh nggak? Ini pantas nggak? Ini halal nggak? Ini haram nggak? Nah, takwa itu tiket masuk surga. Tuh, kalau belum sampai ketawa nggak masuk. Ya, nanti direndam dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi itu takwa pengertiannya secara umum, ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Tip. Ibu-ibu salehah. Alhamdulillah, insyaallah, Allahu Akbar. Saya pikir lupa ya, ternyata masih ingat. Terima kasih. Ada lagi yang mau dipertanyakan, Ibu? Ya, silakan Bu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Wirdatul Jannah Jalan Kenari, Sampali, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa langkah-langkah untuk meraih jiwa takwa pada bulan Ramadan ini? Hanya ini yang saya pertanyakan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah Pak Tip. Ya. Jadi takwa itu hasil. Nah, kadang-kadang orang itu gini, tujuannya di sini nih. Jangan belok-belok ke sana. Ikuti langkah-langkahnya nih, jalannya mana? Orotu takwa. Kata orang Tembung, orotu takwa. Jalan menuju takwa. Ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah tingkatkan jiwa karim kita atau karimah. Karim maknanya dermawan. Banyak kita sedekah, mudah memberi kepada seseorang. Ya. Nah, siapkan tuh uang dan sebagainya, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa idqa rakbatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayunkasa min ajri syai'un. Siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa, pertama diampuni segala dosanya.
Coba tuh, ya kan? Yang kedua, satu orang nih kita kasih. Yang kedua, dibebaskan lehernya daripada api neraka. Yang ketiga, kita diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. So, kalau dikurangi dia nggak mau dikasih kan? Nih, Ustaz Syakira, saya kasih makanan makan ya, nanti pahalanya buat saya. Oh sorry, ini udah kering dari pagi, gitu kan? Tapi karena pahalanya Syakira enggak, ini kan ibu bisa tuker-tukeran makanan, ya kan? Sama-sama dapat pahala. Jadi itu yang pertama, jiwa karim itu tingkatkan. Ya, banyak sedekah, banyak memberi. Yang kedua adalah takimul iradah, kendalikan diri itu. Asyam maknanya al-imsak, menahan. Yang ditahan bukan perut aja, mulut, 2 lubang atas bawah tahan semua. Mata, panca indera, ya, itu ditahan bu. Hati kita ditahan. Ustaz, saya sih nggak kemana-mana, di rumah aja. Ngapain? Nonton TikTok. Ya sama bu. TikTok, nenek-nenek lagi joget. Apa? Cekak-cekik sendiri. Nenek. Ya, lebih banyak nonton TikTok atau baca Quran kita sekarang punya gadget ya. Coba tanya diri kita masing-masing. Jadi kendalikan ini. Jangan emosi, bentar-bentar emosi, marah. Kan namanya orang lapar kan. Mudah tersulut emosi, ya sabar-sabar aja lah. Ya, yang ketiga itu tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita, banyak baca Al-Quran, berzikir, berdoa, istighfar, ya kan? Tak ampun, ya sebagainya. Itu membersihkan diri kita. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca 1 huruf daripada Al-Quran dapat pahala 10 bu. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baca alif lam mim aja ibu udah 30. Apalagi 1 juz, apalagi tamat. Oh, coba mau hitung siapkan kalkulator sini. Gitu ya. Ya, yang keempat, jalan menuju takwa itu adalah insaf, bu. Insaf dan taubat sama Allah. Tapi sungguh-sungguh jangan main-main. Kata Rasulullah, kalau kalian menunggu Lailatul Qadar malam itu, ya, maka apa yang kita ucapkan? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, coba ibu cara mengucapkannya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Lain bu rasanya. Kalau kita minta maaf ke orang tua, bu maafin ya, cium tangan selesai pergi. Tapi pegang tangannya, bu maafkan ibu ya. Kalau ada salah, ada khilaf maaf. Itu beda. Ya enggak? Maafin ya, dari jauh ya saling maaf ya. Nah ya itu sekedar. Tapi kalau kita pegang tangannya itu, tapi jangan suami orang bu ya. Terpiring terbang pula nanti dari dalam. Jadi, nah itu lain. Kita insaf. Kita taubat karena kullu ibni Adam khata'una khairi khata'una tawwabuna. Tiap anak cucu Adam pasti pernah punya dosa, bu. Ada kita yang nggak punya dosa. Jadi minta ampun sama Allah. Jadi 4 itu. 1, dermawan, tingkatkan. 2, kendalikan taqiyumul iradah, kendalikan diri kita, jiwa kita. 3 adalah tazkiyatun nafas, pensucian diri dengan amal-amal tadi, nawafil, dan 4 insaf dan taubah. Ya Allah. Gimana bu ya, tenang hati kita ya. Ya, tapi jangan hanya di sini saja, Ramadan dimainkan, ya kan? Baik, ada lagi yang mau bertanya bu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zainab dari pengajian Al-Hidayah, Kelurahan Tanjung Kusta, Medan Helvetia. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah program utama yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan? Demikian pertanyaan saya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Baik. Intinya 1 ketaatan, yang kedua hindari yang merusak puasa kita.
Itu intinya. Ya, kalau mau nambah pahala ya bekal. Sebab nanti gini Bu ya. Orang tuh ketika dihantarkan ke kuburan, itu ada dia berpikir harta lagi. Yang dipikir mayat tuh, adakah aku diampuni sama Allah? Adakah aku diampuni sama Allah? Ketika orang sudah dimasukkan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan tercari-cari kepada sahifahnya, kitab catatan amalnya. Adakah tulisan istighfar saya di situ? Makanya kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatil istighfaran katsira. Beruntung orang yang dalam catatan sahifah, catatan amalnya banyak terdapat istighfar. Istighfar bukan 3 kali aja Bu. Kalau bisa 100 kali, Rasulullah 100 kali. Kalau bisa 1000 kali, monggo. Untungnya buat siapa Bu? Buat diri kita masing-masing. Jadi buat program utama Ramadan ini. Pertama apa? Ya bagi laki-laki ini Ustaz. Ya. Sholat 5 kali di masjid. Ya, kalau laki-laki mau pakai mukena, silahkan sholat di rumah. Ustaz marah enggak? Siapa yang marah? Nah, itu ya. Itu. Ya, siap. Yang kedua, coba rencanakan ibu mau tamat sholat khatam berapa kali? Kalau kita mau khatam 2 kali, bacanya sehari semalam 2,5 juz. Gimana caranya Ustaz? Habis subuh 5 lembar, kan 1 juz itu 10 lembar. Habis subuh 5 lembar, habis zuhur 5 lembar, habis asar 5 lembar, habis buka nanti 5 lembar, habis tarawih 5 lembar, udah 25 lembar, 2,5 juz. Jangan dibaca 2 juz. Atau nanti terburu-buru, terbirit-birit, ada guru dapat murid, itu ya. Di akhirnya itu kita akan terburu-buru, terbirit-birit, ya kan? Ya kan? Di akhir Ramadan nanti. Ini juz Al-Quran, bukan juz Al-Pukat, jeruk, mangga, dan sebagainya. Ya. Saya kalau juz Al-Pukat 3 Ustaz, bukan itu. Tapi juz Al-Quran. Ya. Nah, sholat sunnah maksimumkan. Banyak kan? Qobliyah, Ba'diyah, Duha, sholat apa lagi nanti? Semuanya. Tarawih terutama, ya kan? Qiyamul Lail. Bolehkah Qiyamul Lail setelah tarawih? Boleh, tapi jangan witir 2 kali dalam semalam. Witir itu maknanya ganjil, Bu. Witir maknanya ganjil, bukan penutup. Innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, bukan penutup. Kita kan suka kita tutup, memang kita tutup dengan witir, tapi bukan berarti setelah tutup kita nggak boleh sholat lagi. Boleh, tapi jangan 2 kali witirnya, sebab ganjil sama ganjil jadi genap. Nah, buatlah program ini, zakat kita hitung dari sekarang, ya, kemudian kapan kita mau ngasih makanan, ya, berbuka puasa, karena pahalanya besar sekali. Terus Qiyamul Lail, kita menunggu Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar dan juga taubat sungguh-sungguh, hindari yang merusak puasa. 1, berdusta, al-kidbu. Yang kedua, al-ghibah, begunjing, ngerumpi. Saya cuma lewat chat, iya sama, bodoh aja. Yang ketiga adalah an-namimah. Namimah ini mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Karena kita ini diladek, kebun binatang. Saking banyaknya binatang tuh. Yang keempat, tidak menjaga pandangan mata kita. Ya, jadi ya main gadget aja tiap hari. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu ya. Baik, Pak Tip. Siti Zainab. Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan, Bu. Tapi silakan, Bu, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah dari pengajian Al-Hidayah Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Ustadz, saya mau bertanya, apa itu Lailatul Qadar, Ustadz? Dan bagaimana cara mendapatkan Lailatul itu, Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita ikuti iklan yang satu ini.
Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita lanjutkan diskusi atau dialog kita di sore yang mulia ini. Baik Pak Atip, silakan. Tadi pertanyaannya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Ya, baik. Baik Bu Farida, pertanyaannya apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana cara mendapatkannya? Lailatul Qadar itu adalah ada satu malam adanya di Asyurul Awakhir, di 10 malam terakhir, dan paling besar peluangnya di malam ganjil kata Rasulullah SAW. Malam ganjil berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Dan kalau melihat hasil hisab sih insya Allah kita takmili nih 30 hari kita puasa karena Sya'ban kita ini 29 hari ya. Jadi Lailatul Qadar itu satu malam kata Rasulullah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita beribadah di malam Qadar itu, maka pahalanya itu atau dihitung kita beribadah itu lebih daripada 1000 bulan. Khairun itu lebih daripada 83 tahun. Insyaallah. Sekali kita dapat Lailatul Qadar, nambah umur ibadah kita 83 tahun. Coba kalau kita dapat 10 kali Bu ya. Masyaallah. Insyaallah bisa. Ya, apa itu Lailatul Qadar? Tatanazzalu alaihimul malaikatu waruh biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi pada malam itu turun para malaikat. Kok ada roh di situ? Waruh. Roh itu maksudnya Jibril. Komandannya para malaikat. Turun dia mencatat nih amal-amal manusia, siapa yang begadang malam ini, siapa yang minta apa untuk disampaikan kepada Allah. Nah, dia ada pada Asyurul Awakhir, 10 malam terakhir, di malam ganjil. Saya anjurkan untuk berada di malam Jumat. Malam ganjil, Asyurul Awakhir, kemudian di malam Jumat, itu dalam setahun cuma sekali. Kalau lihat kalender besok tuh malam 21. Kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan, pasti enggak. Tapi itulah setelah itu enggak ada lagi malam Jumatnya yang ganjil. Karena kata Rasulullah, Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah. Nah, dia terbaik itu adalah hari Jumat gitu. Nah, supaya aman gimana? Kita jala aja Bu, enggak sampai 10 hari, 9 hari. Kalau mancing-mancing kadang dapat, kadang enggak. Kalau di jala insya Allah dapat. Iya enggak usah begadang habis tarawih langsung mulai jam 12 mulai teler, miring-miring nggak gitu. Tidur aja dulu, pasang alarm, jam 12 bangun. Kalau perlu ngopi dulu. Kok nonton bola pada ngopi ini? Jalan kan. Nah, baru sampai pagi. Karena sepertiga malam Allah turun ke langit bumi dan mendengarkan permintaan hamba-hambanya ya. Nah, jadi banyak kita berdoa. Bukan buat kita aja Bu, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Jadi malaikat tuh yang lagi nyiksa orang di kubur berhenti dia. Tanya sama mayatnya, kenapa engkau berhenti? Itu anakmu minta ampun untuk engkau. Berhenti. Ya, jangan biarkan orang tua kita sibuk menghadapi nenek kakek kita. Kita kan nggak tahu dosanya apa. Kita doakan. Coba anak cucu kita, coba juga diri kita. Apalagi kita sujud tuh, paling dekat hubungan sama Allah. Perbanyaklah berdoa ketika sujud. Kita nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Karo pun boleh. Ya, emang Allah nggak ngerti bahasa Karo? Ya, jadi itu dia Lailatul Qadar. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu singkat. Baik. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan Bu? Pak Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Samah dari Majelis Taklim Wirdatul Jannah Jalan Kenari Sampali. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah perempuan yang tidak puasa selama hamil dan menyusui harus qada atau fidyah atau harus bayar kedua-duanya Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini memang harus dijawab nih karena perempuan ini kan ada fikun nisa sendiri. Fikun nisa, betul. Nggak ada fikun rijal, nggak ada. Fikun nisa karena banyak ini, iya kan.
Jadi Bu, kalau dia haid dia qadha. Kalau haid di qadha harus dibayar. Ini utang udah lunas tuh belum gitu kan ya. Nah, di qadha satu. Nah, kalau dia hamil, menyusui dan masa nifas, ya kan? Itu kan panjang itu Bu ya. Bisa 2 tahun itu. Ya kan? Apalagi orang apa nih Tanjung Gusta ini kadang-kadang kesenggol aja gitu. Belum apa-apa, udah apa kali. Jadi Mbak, maksud saya ada orang yang mudah itu, iya kan? Sebentar hamil, yang ini masih ngerangka-rangka, ini udah syarat lagi dia. Rajin betul mencangkul itu ya. Pahamnya ibu-ibu ini semuanya, ya. Masya Allah, ibu ya. Jadi kalau dia hamil menyusui sampai nifas itu ada 2 pendapat. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Abbas berpendapat itu bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Ya, saya tidak mengatakan ibu harus ke sana. Tapi seperti Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, termasuk Syekh bin Baz, ketua MUI Arab Saudi, itu berpendapat qadha. Berpendapat dia qadha. Jadi tanpa fidyah qadha. Ada juga yang berpendapat bayar fidyah, bayar qadha juga. Saya hanya memberikan penjelasan. Ibu silakan pilih. Mau bayar fidyah saja boleh, mau bayar qadha saja boleh. Kenapa begini? Kenapa pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini perlu kita dalami juga? Orang hamil itu kan perlu rukhsah. Rukhsah itu apa artinya, Ibu? Keringanan. Keringanan. Kalau orang hamil, ya kan, melahirkan, menyusui, ya kan, kemudian dia nggak puasa, terus disuruh dia bayar fidyah, disuruh dia qadha, itu keringanan atau keberatan, ya kan? Ya dia mau diberikan keringanan, tapi kok tambah berat gitu kan, bayar dua-duanya itu. Ada pendapat 3-3-nya itu. Nah, terserah ibu mau ambil pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu fidyah saja, supaya meringankan. Ya, kalau pendapatnya Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan bawahnya itu qadha. Tapi yang repot ini kan kalau dia tuh Ustaz, belum 2 tahun udah jadi lagi tuh barang itu. Iya kan? Anak pun banyak lagi. Apa ya? Hobi? Enggak, bukan hobi. Kalau ditanya, emang di rumah, emang saya nganggur aja sih, nggak ada kerjaan lain kan? Iya. Ustaz, ya, siap. Lanjut kita. Baik, Bunda, ada yang lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup ini? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmiati dari Perwiritan Wirdatul Jannah Jalan Kenari, Desa Sampali, Kecamatan Percut Saituan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan antara sedekah, infak, zakat mal, atau zakat fitrah Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang kali Ustadz kita ini. Jadi zakat itu wajib, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tapi zakat mal ada syaratnya, cukup 1 nisab, yang kedua 1 haul. 1 haul 1 tahun. Itu berbeda apakah dia emas dan perak. Uang termasuk itu emas dan perak. Saya sudah katakan tadi angkanya sekitar 100 sampai 150 juta keluarkan 2,5%. Ada ternak, ada bahan makanan nih, Pak, kita punya sawah dan sebagainya, itu ada nisabnya masing-masing. Kalau dia infak itu sunnah. Kapan aja boleh, ya kan? Kapan aja boleh. Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan. Ya, paling telat sebelum orang sholat Id masih boleh. Tapi kalau sholat Id udah batal itu, ya. Infak tuh sunnah. Boleh kapan aja. Sedekah, sebetulnya sedekah ini sebetulnya mencakup semuanya, baik zakat maupun infak. Tapi sedekah ini bisa berupa kebaikan aja. Misalnya Rasulullah bilang begini, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi mudah senyum, Bu. Cheer gitu ya. Mudah. Ayo senyum, Pak. Ini udah senyum, Pak, udah maksimum, tapi kelihatannya belum senyum. Ada juga orang kayak gitu, ya kan? Tapi paling tidak dia udah usaha kan. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Baik, itu barangkali mau apa? Masih ada pertanyaan atau simpulan? Waktu kita, Ustaz, ya. Simpulan ya. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ustadz dari Perwiritan Wirdatul Jannah, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan, Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya di bulan suci Ramadan boleh, tapi di malam hari. Yang nggak boleh itu di siang hari, ya. Jadi hukumnya yang pertama kalau dia bercampur suami istri di bulan Ramadan, yang pertama adalah dia harus memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan kan 2 bulan, sebulan dia jebol kan. Yang ketiga, minimal memberi makan 60 orang fakir miskin, ya, dengan lauk pauknya. Jadi ini, Bu, kita jaga-jagalah bulan Ramadan, siang hari yang nggak boleh. Kalau malam sih boleh aja, pas begitu azan, kedip-kedipan dulu, ya kan, gitu. Ini kata anaknya, Mama kemana? Mama kemana? Nggak ada di meja makan, Ustaz. Rupanya orang Allahumma lakasum tu dia ala kazama katanya. Jadi kurang lebih gitu, Bu ya. Ini apa nih? Enggak, itu panjang kalau kita bahas, tapi paling tidak ya jaga-jaga jarak lah. Kalau perlu tulis di belakang keep distance, jaga jarak ini. Ini siang hari aja. Nah, kalau malam hari boleh. Dan kemudian itulah yang bisa kita sampaikan tentang materi di ambang Ramadan ini. Tadi kita closing sedikit. Betapa mulianya, marilah kita hidupkan Ramadan ini dengan keimanan kita. Kita berpuasa itu mesti ikhlas, ya, ikhlas, Bu ya, bersih lillahi ta'ala, karena Allah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kejar. Ya, mudah-mudahan semua sehat, ya. Lengkap puasanya, ya, ibadahnya juga, baca Qur'annya lancar, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 1 jam kita sudah berdialog dengan Pak Insinyur Tifatul Sembiring. Mudah-mudahan materi ini akan memperkuat kita untuk bersemangat menghadapi bulan Ramadan ini. Siapa yang bergembira menghadapi bulan Ramadan, insya Allah jasadnya tidak akan dilalap oleh api neraka. Gembira saja. Semoga kiranya Allah sehatkan kita dan kita bisa menikmati sebulan penuh bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, kita berselawat. Assalamualaikum.